Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Gus Iman Official. Dan pada video kali ini saya tertarik untuk membahas perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Karena ada yang bertanya kepada saya, pertanyaannya adalah, apa sih Bang sebenarnya yang membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, dan seperti apa kekuatan pembuktiannya ketika akta tersebut diajukan ke pengadilan. Jadi pertanyaannya adalah perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta seperti apa kekuatan pembuktiannya ketika akta otentik dan akta di bawah tangan ini diajukan ke pengadilan. Maka yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian daripada akta otentik itu sendiri dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta tanah atau yang biasa kita kenal dengan PPAT, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta catatan sipil dan lain sebagainya, yang formatnya diatur oleh undang-undang. Untuk akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh notaris, yang formatnya tidak diatur oleh undang-undang. Dan pengertian daripada otentik itu sendiri, otentik mempunyai arti secara harfiah. Otentik adalah asli, benar, bersifat umum, dan bersifat jabatan. Untuk pembahasan lebih jelas mengenai akta otentik, kita dapat melihat pada pasal 1868 KUH Perdata. Di sana disebutkan bahwa suatu akta itu bisa dikatakan otentik apabila sudah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah akta otentik itu dibuat di depan pejabat umum yang berkuasa atau dibuat di depan pejabat publik yang berwenang. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti akta notaris, akta yang dibuat oleh pejabat lelang, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta catatan sipil dan lain sebagainya. Dan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu harus dipercaya dan harus diakui bahwa akta tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan. Dan untuk syarat yang kedua, akta otentik itu format atau bentuknya sudah diatur oleh undang-undang. Dan untuk syarat yang ketiga, akta otentik itu dibuat di tempat pejabat umum yang berkuasa atau dibuat di tempat pejabat publik yang berwenang. Dan 3 syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka suatu akta tidaklah autentik. Akan tetapi akta tersebut dalam pembuktiannya sama dengan akta di bawah tangan. Dan mengapa suatu syarat akta autentik ini sangat penting dalam ranah hukum? Karena akta autentik ini memiliki kekuatan hukum yang cukup dan sempurna, atau yang biasa kita kenal dengan probatio plena. Dan untuk pembuktian akta otentik ini tidak memerlukan alat bukti yang lain selain daripada akta autentik itu sendiri. Dan akta autentik ini harus dianggap benar oleh hakim selama belum ada pembuktian yang membuktikan tentang autentisitas daripada akta tersebut. Dan untuk akta di bawah tangan ini, pertama, akta itu dibuat oleh para pihak yang mempunyai kepentingan. Yang kedua, pembuatan akta di bawah tangan ini tidak harus melibatkan pejabat umum ataupun notaris. Yang ketiga, akta di bawah tangan ini pembuatannya atau bentuk atau format pembuatannya itu tidak diatur oleh undang-undang. Jadi para pihak diberikan kebebasan sesuai dengan keinginan masing-masing. Contohnya dalam jual beli motor, dalam jual beli mobil, ataupun dalam jual beli barang bergerak lainnya, di sana tidak memerlukan notaris ataupun tidak memerlukan pejabat umum. Lalu bagaimana dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan?
akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan yang cukup yang sempurna. Apabila akta di bawah tangan ini diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti, maka akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Artinya, apabila orang yang ada dalam akta di bawah tangan itu tidak mengakui bahwa dia tidak pernah mempunyai urusan dengan orang yang mengajukan perkara, maka hakim boleh untuk mempercayai karena akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian. Dan untuk menguatkannya, maka harus membutuhkan alat bukti lain seperti keterangan saksi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta di bawah tangan ini maksimal harus ada 2 saksi. Inti daripada apa yang saya bahas ini, bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh notaris atau akta yang dibuat oleh PPAT, pejabat lelang, ataupun pejabat pembuat akta catatan sipil dan lain sebagainya. Dan kekuatan daripada dan kekuatan pembuktian daripada akta autentik ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak masing-masing, tidak harus melalui notaris ataupun pejabat umum yang lainnya. Dan untuk formatnya, akta di bawah tangan ini tidak diatur oleh undang-undang, dan kekuatan pembuktiannya, akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup dan sempurna. Sekian, salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam menegakkan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.